Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini yaitu mengenai topik Free Space Management in Operating System. Apa itu Free Space Management? Jadi, Free Space Management ini digunakan untuk memanajemen ruangan kosong pada blok-blok disk yang ada pada penyimpanan di operating system atau di komputer. Free Space Management ini berguna karena blok-blok disk yang ada pada komputer tersebut bersifat terbatas. Jadi, ketika sebuah file tersebut dihapus dan otomatis bloknya itu kosong atau tidak dialokasikan, maka blok yang tidak dialokasikan tersebut dapat diisi oleh file baru yang lain yang akan disimpan atau yang dibuat. Jadi, sistemnya itu adalah membuat daftar berupa list blok yang kosong atau tidak dialokasikan, sehingga jika ada file baru yang masuk, maka sistem tinggal menelusuri blok disk mana yang kosong dan dengan mudah file yang baru yang dibuat tersebut dialokasikan pada blok disk yang kosong tersebut. Dan jika sudah dialokasikan oleh suatu file yang masuk yang baru, maka alamat disk kosong tersebut akan dihapus pada daftar list blok yang tadi. Kemudian topik yang akan dibahas itu ada dua, yaitu mengenai pendekatan yang digunakan dalam Free Space Management ini, yaitu ada grouping dan counting. Sebenarnya ada beberapa pendekatan yang lain, namun kita hanya membahas grouping dan counting. Yang pertama adalah grouping. Jadi pendekatan ini menyimpan alamat blok bebas atau blok yang tidak dialokasikan di blok bebas pertama. Blok bebas pertama tersebut menyimpan beberapa alamat, misalnya sebanyak n blok bebas. Dari n blok ini, blok n kurang 1 pertamanya juga merupakan blok bebas, dan blok terakhir berisi alamat blok n bebas berikutnya. Jadi maksudnya adalah ada suatu blok bebas yang menghubungkan atau yang menyimpan sekelompok blok bebas lainnya yang bersebelahan dengannya misalnya. Jadi kita hanya perlu untuk mengetahui blok bebas pertama, dan kemudian dengan mudahnya kita dapat mencari tahu alamat dari blok bebas lainnya. Dan keuntungan utama dari grouping ini adalah dengan satu akses blok disk, kita bisa dapatkan alamat grup yang terdiri dari 3 blok atau alamat dari kelompok blok disk dapat ditemukan dengan mudah. Contohnya, jadi di sini ada sebuah list, free list dari disk, blok disk. Yang pertama itu free list head-nya adalah 1. Jadi dalam pendekatan grouping ini, kita mencari mana yang merupakan head free list head-nya. Yang pertama itu free list head-nya adalah 1. Kemudian blok list yang mengikuti 1 itu selanjutnya adalah 3 blok list yang mengikuti head-nya itu dalam kasus ini yaitu 2, 3, dan juga 7. Di mana yang merupakan yang free itu adalah yang berwarna ungu ini, dan yang berisi atau dialokasikan itu adalah warna putih ini. Jadi didapatkan bahwa 1 itu menyimpan sekelompok blok list lainnya itu 2, 3, dan 7. Kemudian untuk selanjutnya itu merupakan blok terakhirnya. Jadi blok terakhir ini kemudian seperti rantai atau berangkai. Dan blok kepala first list head-nya yang pertama itu adalah 7. Dan 7 ini menyimpan blok list 8, alamat blok list 8, 9, dan 12. Itu yang kosong. Kemudian untuk selanjutnya itu 12. 12 itu menyimpan 14, 15, dan 16. Dan yang terakhir 16. 16 ini hanya terdapat 2 blok list kosong yang mengikutinya, yaitu 17 dan 18. Jadi grouping ini semacam ini berupa semacam indeks yang dapat mengarahkan kita ke alamat blok list lainnya.
yang mereka saling berantai atau berkaitan. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah counting. Jadi pendekatan ini menyimpan alamat block list kosong pertama dan sejumlah n block list bersebelahan yang tidak dialokasikan atau yang bebas yang mengikuti blok pertama. Jadi di dalam daftar itu akan berisi alamat block list kosong pertama dan angka dan jumlah blok yang mengikutinya atau sejumlah n. Contohnya sama seperti sebelumnya, namun di sini menggunakan kasusnya sama seperti sebelumnya, namun menggunakan pendekatan counting. Jadi kita temukan terlebih dahulu free list head-nya. Yang pertama itu adalah 1. Jadi yang blok disk yang mengikuti 1 ini adalah blok 2 dan juga blok 3. Karena blok selanjutnya itu dialokasikan atau tidak kosong, maka berhenti di sini. Jadi jumlah blok disk yang mengikuti 1 itu ada 2. Ini 1 dan 2, maka ditulis 2. Begitu juga seterusnya blok first list head selanjutnya itu adalah 7. Dan yang mengikutinya adalah ada 2 blok disk, yaitu 8 dan juga 9. Maka ditulis 2, kemudian selanjutnya adalah 12. Karena tidak ada blok disk yang mengikutinya, di sini bahwa blok disk 13 itu berisi, maka ditulis 0. Kemudian selanjutnya 14, blok disk yang mengikutinya itu ada 4, 1, 2, 3, dan 4, maka ditulis 4. Namun dalam beberapa referensi lain, saya melihat bahwa dalam perhitungan countingnya itu yang dihitung adalah beserta first list head-nya. Misalnya seperti ini. Ini tidak dihitung 2, namun dihitung 3, karena yang dihitung termasuk free list head-nya. Begitu juga ini jadi tidak dihitung 2, tapi dihitung 3, kemudian ini dihitung 1, dan ini dihitung 5. Baiklah, hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.